Panggil Puji. Aifu akan live bareng Koko, insya Allah, ya kan? Nah, Koko Jambul tinggi banget, yes. Setinggi cintanya, setinggi ini menyusul setinggi apa nih? Ya kak? Bocorin pacar Feral. Ayo bocor. Tidak boleh dibocorin ya pacarnya Feral sebenarnya itu siapa gitu kan? Kalau saya sifatnya masalah hubungan anak saya dengan seseorang atau mau kemana itu lebih utamanya tentu tergantung anak. Oke, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jack Mamnyu. Nah teman semuanya, para fan Aifu ya, atau para fan Fuji dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar rezeki, mudah segala urusannya, amin amin ya robbal alamin. Oke teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin berikan video reaction kembali. Nah ini terkait yang lagi ramai teman semuanya ya, yaitu terkait Fuji yang disindir oleh Dewi Sagita ya. Nah di sini ketika saat Dewi Sagita lagi podcast teman semuanya ya, ini Dewi Sagita sindir seseorang baru umur 22 tahun bisa beli rumah, harga miliaran, duitnya dari mana. Lah ini kan merasa tersindir. Jadi yang punya podcast siapa, nama Marco Fasapan yang intinya itu membuat suatu pernyataan langsung teman di media sosial ya, di akun TikToknya. Wah ini, dan juga ada beberapa tanggapan dari para netizen terkait ini teman semuanya ya. Oke, dan juga nanti ada bapak dari ayah dari Fuji ya, Pak Haji Fadli ya kalau nggak salah ya. Itu Pak Haji siapa ya, Haji Faisal ya, itu menanggapi terkait hubungan Fuji dan juga Verrell Bramasta. Jadi untuk teman semuanya jangan lupa ya, tonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Oke, tidak usah berlama lagi, langsung saja kita simak ke video selengkapnya, monggo. Agak sus gak sih kayak orang umur misalnya taruh umurnya 22 tahun atau 25 gitu udah bisa beli rumah 100M atau puluhan M gitu, kayak itu kerja apa ya? Maksudnya gue juga bekerja di sosial media tapi kayak gue syuting tiap hari tapi tipis-tipis gitu, gue gak bisa gue kayak nggak begitu boros juga, mobil gue biasa aja, rumah juga masih kontrak, gue nggak bisa, kan agak sas gitu loh. Duitnya dari mana? Apakah itu uang halal atau uang haram atau uang kebohongan gitu, nggak tahu. Itu lagi flexing, jadi buruknya untuk diri sendiri adalah orang-orang lain jadi curiga malu. Iya. Hey fansnya Fuji, nggak semua hal itu tentang Fuji ya. Nih ya, masa nih gua sama bini gua kan punya podcast, terus kita lagi ngomongin orang yang suka flexing, terus kita bilang misalnya ada orang punya rumah 100M umurnya masih 20-an, kan orang-orang jadi mikir ya ini duitnya dari mana, soalnya mereka kerja empot-empotan duitnya nggak nyampe segitu gitu. Terus kliknya bini gua dijadiin berita, dia bisa kita nyindir Fuji katanya duit haram. Gak semua hal itu tentang Fuji. Ngapain kita nyindir Fuji? Coba lu fans itu jangan insecure gitu, kita nggak bakal nyindir, dia nggak ada masalah sama kita, nggak bakal kita sindir. Ini jangan-jangan nih Fuji nih ada hate dibenci-benci nih gara-gara lu semua atau nggak? Jadi guys, gue baru lihat ada yang lewat lagi scroll IG, tiba-tiba ada yang teriak-teriak, bukan semuanya tentang Fuji, bukan semuanya tentang Fuji. Hati-hati bang, putus tuh nanti suaranya, uratnya, teriak-teriak. Kalau memang bukan semuanya tentang Fuji, ya udah biasa aja bang. Terus aku yang paling gak sukanya dia bilang gini, ini semua tuh gara-gara fansnya Fuji, aku jadi kasihan sama Fuji gara-gara kalian Fuji jadi dihujat. Hah? Gara-gara kita fansnya Fuji dihujat? Enggak, justru kita tuh ngebilang Neng Uti, justru kita tuh ngeterima kalau misalkan Neng Uti udah ada yang ngebanding-bandingin lah, udah ada yang bilang Neng Uti kayak gimana lah gitu kan. Terus kalau misalkan bukan itu tentang Neng Uti aku, ya udah masnya biasa aja, nggak usah teriak-teriak gitu kan, nyantai, tinggal dikasih aja penjelasan, ini tuh bukan ke Fuji loh, bla bla bla. Ingat, mas tuh udah gede, gak usah teriak-teriak kayak anak bocah yang lagi berantem, anak kecil lagi berantem sama temennya. Jadi ya udah nyantai aja, lagian kita fans-fansnya Fuji juga nggak akan ngehujat orang kalau orang itunya nggak macam-macam duluan sama idola kita gitu kan. Siapa sih yang mau idolanya dibanding-bandingin terus dicari-cari kesalahannya? Nggak akan ada. Semua fansnya juga nggak akan ada yang mau idolanya dijelek-jelekin. Jadi buat masnya, kalau memang
Aku ngasih saran aja nih ya, sebagai fansnya Neng Uti yang kata Mas Puji dihujat gara-gara kita fansnya, nitip pesan aja nih Mas ya, baik-baik tuh tenggorokan ya, hati-hati entar putus nanti nggak bisa ngomong, aduh bahaya itu. Kasih penjelasan baik-baik aja. Kalau memang itu bukan untuk Neng Uti aku, ya udah, tinggal dikasih penjelasan dengan baik dan secara dewasa. Gitu aja sih. Karena kalau Masnya kayak gini, yang ada Mas bukan dikasihani loh. Yang ada Mas nanti malah makin dihujat. Aku kasihan aja gitu kan. Cuman ngasih saran ya. Cuman ngasih saran. Ini buat yang terbaik buat kamu, biar nggak dihujat lagi. Nanti udah dihujat lagi, Masnya marah-marah lagi, nyalahin lagi kan. Jadi ya udah, aku cuman kasih saran, Mas nggak usah teriak-teriak lagi ya. Kasian tenggorokannya ya. Baik-baik aja jelasinnya. Kita juga pasti dengerin kok baik-baik, dan kita juga pasien yang Uti pinter-pinter kok. Gak akan mungkin kita ngehujat orang kalau orang itu ngomongnya baik-baik, ngejelasin baik-baik. Kita juga pasti ngerti kok ya. Jadi biar lurus semuanya ya, biar gak ada kesalahpahaman apapun lagi. Oke? Titip ya Mas ya, dari pensiun yang Uti sedunia. Dari aku juga. Makasih Mas. Katanya Fujianti Utami Putri nggak ngerti bisnis. Wah, lucu ya. Yang bilang begitu salah-salah CEO unicorn. Padahal di e-commerce aja masih bingung bedain margin sama diskon. Fuji itu bukan cuma ngerti posting di depan kamera. Dia juga ngerti cara kerja branding, marketing, dan sustaining a business. Vanessa Ware yang dia kelola bukan warisan numpang nama, tapi legacy yang dijalankan pakai otak dan pakai hati. Bahkan sebagian profitnya disisihkan untuk donasi. Coba sekarang gue tanya sama yang nyinyir, pernah nggak kalian ngelola bisnis sambil berbagi? Atau cuma bisa berbagi komentar nyinyir? Kolaborasi sama street boba itu bukan sekedar jualan minuman manis. Itu langkah masuk ke industri F&B yang kompetitif dan nggak bisa ditembus cuma dengan modal lucu-lucuan. Tapi ya kalau hidupnya cuma muter di circle drakor dan drama grup WA, ya wajar sih nggak paham. Lalu brand ambassador. Fuji pernah jadi BA untuk MS Glow, Scarlett Whitening, PS Store, Miniso, hingga Fast Slimming Whitening. Bukan cuma dipajang di feed, tapi ngangkat awareness dan ngedongkrak penjualan. Kenapa dipilih? Ya karena engagementnya kuat, influence-nya real, brand image-nya stabil. Bukan yang viral karena sensasi 2 hari, terus hilang kayak cerita hoax. Jadi kalau masih ada yang bilang Fuji nggak ngerti bisnis, mungkin emang kalian aja yang nggak ngerti. Saran aja nih ya, sebelum ngebuka mulut pastikan juga otaknya ikut kebuka. Ada lagi nih nama yang disangkut pautkan sama Fuji. Kalian tuh aneh, segala-segala harus disangkut pautkan ya. Kita dengerin dulu deh. 2 tahun atau 25 gitu, udah bisa beli rumah 100M atau puluhan M gitu. Kayak itu kerja apa ya? Maksudnya kerja apa? Bekerja di sosial media, tapi kayak banyak kerja di sosial media. Tipes-tipes gitu. Tapi dia syuting sampai tipes-tipes. Kayak nggak begitu boros juga. Mobil gue biasa aja, rumah juga masih ngontrak. Gue nggak bisa, kan agak sas gitu loh. Rumahnya masih ngontrak, kasihan banget. Kayak hostnya juga malah hahaha ketawa. Tapi di sini dia tidak ngomongin nama Fuji. Tidak, dia bertanya, boleh dong supaya pengetahuan dia bertambah. Mungkin mbaknya ini kan levelnya masih di, ya dia pekerja sosial media katanya. Ya kan banyak pekerja sosial media di bidang apa ya kan? Ya mungkin dia itu masih sistemnya barter, misalnya kayak story nih. Ini ada baju nih, tolong storyin ya. Nah, barter baju, dia dapat bajunya. Atau kue-kue atau produk makanan apa segala macam, dikasih produknya, misalnya sedus gitu kan, atau 2 dus. Ya, tolong ya di storyin, dapat produknya. Atau make up, tolong ya di storyin, dapat make upnya. Lumayan dong, ya kan? Kalau dijual lagi kan jadi duit. Nah, jadi pengetahuan dia mungkin karena masih makanya dia itu syuting segimana panjang pun ya akhirnya cuman masih ngontrak aja rumahnya, yang ada tipes-tipes terus karena capek.
syuting terus mungkin ya, itu maksud dia kan. Nah, padahal ada kelas yang dimana satu kali story aja 25 juta, satu kali story 1 juta, satu kali story 5 juta, macem-macem kelas dari yang namanya selebgram. Ya, yang tertinggi berapa, pokoknya misalnya nih yang tertinggi tuh 20 juta, 25 juta ada, yang 500.000 pun ada, 50.000 pun ada. Kenapa nggak ada gitu kan, tetangga aku nih, wow 50.000 juga lumayan gitu, yang kontrak juga sih masih gitu, tapi ada gitu penghasilan seperti itu. Kelas-kelasnya seperti penyanyi juga ada kelas A, B, C, D ya. Yang kelas A itu honornya ratusan juta ke atas, yang paling bawah itu 10 juta ke bawah harganya. Jadi semua juga ada kelasnya. Nah, makanya untuk mencapai sampai story misalnya harga 20 juta ya harus banyak belajar supaya potensinya tergali dan akhirnya banyak yang suka dan endorse-nya. Jangan nanya kerja apa, ya itu kerjanya. Sekarang nih katakan satu story nggak usah puluhan juta deh, 8 juta misalnya, kaliin story yang titik itu, satu hari kali 8 juta dari story doang ya, bukan dari brand ambassador ya. Yang kalaupun mbaknya nih masih barter ya dari produk, mbak sehari dapat 5 produk aja udah banyak tuh produk ya kan, dijual jadi duit juga sama, cuman kelasnya mungkin masih tipes ya. Tapi kalau kelas yang memang sudah banyak kayak Rahel V-nya itu, kalau kalian mau tahu, villanya di Bandung di Dago per hari harganya fantastis. Dari hasil apa? Kan dia selebgram sudah lama. Berapa harganya? Mahal dong pasti, kan gitu. Jadi semua itu ada terlihat dari penampilan itu ya. Ada tim, ada profesional ketika posting, ada profesional ketika tampil, semuanya berarti itu harganya juga sudah fantastis dan sesuai ya. Ada manajer, ada tim yang solid, yang banyak, ya pasti kan ada bayaran dan pastinya juga ada budget yang dia peroleh gitu mbaknya. Kalau nah kayak kita, makanya kalau podcast itu harus hati-hati di mana kelas kita, di mana kita public speaking apa yang harus disampaikan. Jadi host juga jangan menanggapi dengan ketawa. Jadi sama-sama nih si host juga pengetahuannya masih di barter. Jadi kok bisa ya, kerja apa ya dia dapat kok umur sekian udah beli miliaran. Nah, itu namanya. Jadi jangan bertanya gitu, kok bisa ya, aku juga harus bisa. Nah, gitu. Gali potensi, insya Allah pasti bisa. Aifu yang akan lebih ada chance untuk Aifu yang lebih ada chance untuk Luna Maxim, karena benar-benar Aisar itu punya hati kepada Fujita, karena terbengkal terjadi yang tadi dia ceritakan di Denny Sumargo dan sebagainya, itu yang benar-benar terjadi gitu loh. Jadi si Aisar juga nggak bisa berbuat apa-apa juga ya kan, padahal hatinya memang benar mau sama Fuji gitu kan. Dan sebagai namanya public figure itu kayak seperti Ibu Mbak F itu pasti ya kan merasa ya gue kayak gini nggak bisa dong, gue harus counter juga dong, tim-timnya counter dong, kalau nggak kan gimana dong, mukanya mau taruh di mana gitu kan. Jadi seperti itu gitu guys. Jadi ajak collab kok, ditunggu ya ajak collab ya. Makanya Koko kan udah mulai sekarang udah shopping live. Koko udah shopping live buat apa? Koko udah shopping live biar nanti Koko bisa panggil sesuai dengan janji Koko ya kan. Panggil Puji. Aifu akan live bareng Koko, insya Allah ya kan. Koko jambul tinggi banget, yes. Setinggi cintanya, setinggi ini menyusul setinggi apa nih? Ya gak? Bocorin pacar Feral. Ayo bocor. Tidak boleh dibocorin ya pacarnya Feral sebenarnya itu siapa gitu kan, tidak boleh gitu loh ya kan. Setinggi harapan, betul, setinggi harapan, Jambul Katulistiwa ya kan. Nah, jadi thank you buat kalian yang udah baca-baca ya kan, yang udah ini live sama yang udah klik tadi mau. Terus apa lagi nih yang mau dipertanyakan, apa lagi nih? Bocorin, apalagi yang mau dipertanyakan, apalagi yang mau ditanyakan, apalagi ayo share lagi ayo. Sebenarnya siapa yang mau tahu pacar Fuji sebenarnya? Nah. Ada yang mau tahu pacar yang Fuji sebenarnya? Inisialnya G. Ayo. Ada yang mau tahu? Ayo, ada yang mau tahu pacarnya Fuji sebenarnya? Ada yang mau pacar Fuji sebenarnya?
Hello, ada yang mau? Yang deketin Fuji berapa orang emang? So tau lu. Yang deketin Fuji banyak lah, ya kan? Nah, Termasuk Goldwyn, Goldwyn, mau. Jangan nanti penonton kecewa nih, si Cici ini bercanda bahwa ya, siapa yang ininya huruf G. Siapa itu G? G itu banyak loh, ya kan? Bisa garing Martin, garing ini, inisial G, nggak tahu. Thank you. Yang ramai lagi di medsos apa soal Puji sama Vero itu gimana sih Pak Haji? Katanya udah go publik, Pak. Iya. Saya kan sudah sering jawab bahwa itu hanya Kamera Pak Haji? ya hanya pertemuan. Kan itu jawaban Tapi kan saya selama ini ya sampai sekarang masih. Tapi 2 tahun terakhir ini mungkin ada perubahan apa sih mungkin dari Puji? Ada perubahan semenjak sama Vero tuh gimana Pak Haji gitu? Ya perubahan apa ya? Maksudnya Saya nggak merasakan ada perubahan, cuman mungkin hubungan mereka ya biasalah, pertemanan udah agak saling mengenal gitu aja, mungkin ya ada perubahan sedikit ya biasa lah. Iya Pak Haji, di situ kan sempat Vero nulis caption kalau dia tuh ingin melindungi Fuji di Instagram. Turunnya apa Pak Haji? Ya saya sebagai orang tuanya ada temannya si Verel teman anak saya mau melindungi anak saya, ya saya selaku orang tuanya ya terima kasih. Itu saya senang ya, senang dan bangga lah saya kalau ada orang yang mau melindungi anak saya. Ya anak saya walaupun bagaimana dia kan anak, jadi masih muda, masih kecil maksud saya, jadi ada orang melindungi, alhamdulillah saya. Oh berarti secara tidak langsung Pak Haji ini setuju gitu dengan Vero gitu, mungkin melindungi, apalagi dengan kata-kata dia melindungi Puji gitu. Iya, setuju tentang apa kan? Iya, mungkin setuju untuk menjalin hubungan ke depannya gitu Pak Haji, lebih serius. Saya nggak berbicara sampai jauh itu. Artinya bagi saya sekarang anak saya itu berteman dengan seseorang dan saya lihat temannya itu orangnya baik dan orangnya itu benar. Nah kalau kalian mengetahui bahwa dia ya sebagaimana kita ketahui kan seorang public figure, seorang pejabat yang dia juga masih muda, tentu nggak ragu lah saya ya, tentu saya merasa nyaman, bisa senang. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan dia bisa banyak belajar lah ya, umpama saling mengisi lah kekurangan dan kelebihan masing-masing. Itu aja sih pikir saya. Belum ada saya berpikiran ke hal-hal lain, belum ada saya pikir. Tapi Pak Haji sendiri melihat belakangan ini Puji sama Vero sering bersama seperti apa Pak Haji? Seperti konten dan lain-lain gitu Pak Haji? Ya sejauh ini seperti saya jawab tadi, masih ya pertemanan biasa, itu aja bagi saya, baru sejauh ini. Dan belum ada anak saya ngomong begini begitu, nggak ada anak saya. Itu bertanda bagi saya aman lah kayak gitu ya. Kemarin kalau positif dukung ya Pak Haji? Kalau saya sifatnya masalah hubungan anak saya dengan seseorang atau mau kemana, itu lebih utamanya tentu tergantung anak. Karena apapun ya dalam hidup ini anak yang akan mengalami. Saya nggak perlu banyak menentukan dalam hal ini, hanya memberikan wejangan dan gambaran-gambaran yang terbaik buat dia, itu aja. Kemarin ketemu Mama Vena Melinda di Rumpi, mungkin ada obrolan apa di acara Satu Frame gitu Pak Haji? Kan sedikit. Kalau saya ketemu kan tanpa sengaja juga ya, artinya saya pergi ke acara Rumpi ya, masih Mbak Venanya pergi ke acara juga ya, ketemu di situ ya biasa aja. Bagaimana kita ketemu dengan orang yang sudah kita kenal ya seperti itu aja. Tapi ada yang dispesialkan nggak ada. Siapa tahu kan mungkin ada obrolan, wah anak kita cocok nih gitu, gimana gitu, sama-sama masih muda, berusaha sukses juga gitu Pak Haji. Iya, makanya saya bilang tadi, kalau nggak ada pembicaraan dari anak, ya tentu saya nggak mungkin dong menerka-nerka, nggak mungkin dong saya menyampaikan sesuatu hal yang keputusannya di anak, saya mendahului, itu kuranglah tepat, kuranglah pantas.
Pak Haji, ini kan Feral kan kemarin ketemu dengan Gala. Gala tuh kayak deket banget, lengket banget sama Feral sampai gendong-gendong. Emang Gala tuh tipe orang yang seperti apa sih Pak Haji? Maksudnya tipe anak yang mudah deket dengan orang baru tuh gimana Pak Haji? Kalau si Gala namanya anak kecil ya, karena dia sudah biasa juga bergaul dengan teman si Puji, teman-teman si Padli, teman si Fran ya. Jadi dia gampang lah menyesuaikan diri dengan orang-orang yang ingin bergaul dengan dia. Artinya bergaul dan membujuk dia, yang ingin menggoda-goda dia Artinya dari Gala pun welcome ke Feral ya Pak Haji. Iya, sama siapa aja, sama kamu kalau kamu bisa membujuk dia, bisa merayu dia, menggoda dia, si Gala pasti dekat ya Pak Haji. Dekat, karena namanya ya anak kecil lah ya. Kemarin ada ketemu Puji setelah 1 bulan gak ketemu kangen nih Pak Haji sekeluarga rame-rame. Itu ada obrolan gak sih Pujinya tentang Feral sendiri, hubungannya dia gitu Pak Haji? Belum ada ya? Atau ke Oma Gala? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, saya nggak ada berbicara tentang hal-hal itu. Jadi siapa yang posting itu, siapa yang menyampaikan itu, kamu harus tanyakan ke dia, kalian tanya gimana nih, apa maksudnya kan dia. Nah, oke teman semuanya, para fan AIF atau para fan Fuji teman-teman udah ada. Jadi itulah barusan video reaksi yang bisa sajikan ya. Itu terkait dimana podcast yang dilakukan oleh Dewi Sagita ya kalau nggak salah ya, yang katanya menyindir itu langsung direaksi oleh beberapa para influencer juga teman semuanya ya. Itulah jawabannya, dan inilah jawaban dari Pak Haji Faisal terkait hubungan Fuji dan juga Feral Bramasta. Nah, untuk teman semuanya gimana tanggapannya, yuk komen di bawah sini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.